Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Amin. Pada video kali ini saya sedang berada di Makom Syekh Baing Yusuf yang terletak di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Dan kali ini saya bersama PT ACM Mahadat melaksanakan ziarah wisata religi ke Makom Syekh Baing Yusuf bersama PMAC, Persaudaraan Mubalik Asatid Caringin Bogor, dan Taman Ciawi Bersaudara, serta Majelis Istighosah. Alhamdulillah pada hari ini kami telah tiba di Makom Syekh Baing Yusuf menggunakan armada bus ACM Mahadat 2 unit. Dan alhamdulillah pada hari ini kami bisa berziarah ke Makom Syekh Baing Yusuf yang berada di Purwakarta, Jawa Barat. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan informasi tentang karomahnya Syekh Baing Yusuf. Karena untuk silsilah dan hikayat riwayat yang lainnya telah saya ceritakan di video sebelumnya. Ini video yang kedua kalinya. Kesolehan seseorang konon membuatnya memiliki karomah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menghadapi kesulitan. Hal ini diceritakan juga terjadi pada Syekh Baing Yusuf yang berada di Kabupaten Purwakarta, penyebar agama Islam asal Bogor, mulai menetap di Sindang Kasih pada 1826. Ia mendirikan masjid yang menginspirasi pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Karawang dari Wanayasa hingga akhirnya menjadi daerah otonomi baru bernama Purwakarta. Menurut keturunan Syekh Baing Yusuf yang kelima, kedatangannya adalah untuk menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Dua perkampungan yang menjadi sasarannya ialah Sindang Kasih dan Kuta Waringin atau sekitar Pasar Rebo sekarang. Dua kampung itu diisi oleh para bedega pengikut Prabu Siliwangi ketika terjadi perpindahan dari Galuh Pakuan ke Pakuan Pajajaran. Kedua wilayah diketahui belum diislamkan seluruhnya. Selain menjadi pendakwah, Syekh Baing Yusuf kelahiran 1709 juga sempat terlibat pertempuran di Kabupaten Karawang sebelumnya. Tidak mengetahui secara detail pertempuran yang dimaksud. Yang jelas pertempuran itu melibatkan pasukan Belanda dan Tiongkok. Dalam pertempuran itu, karomah terjadi pada Syekh Baing Yusuf. Ia tidak berperang menggunakan alat atau senjata. Ia hanya membawa sapu merang terbuat dari tanaman padi yang kering. Saat merangnya ditaburkan, pasukan musuh seolah melihatnya berubah jadi pasukan.
Tak ada yang tahu bagaimana keajaiban itu terjadi, namun cerita karomah Syekh Baing Yusuf itu disampaikan turun-temurun di antara keluarga keturunannya hingga sekarang dan dipercaya oleh mereka sebagai bukti pertolongan Allah kepada orang soleh seperti ini. Kemampuannya dinilai istimewa karena pada usia 11 tahun sudah hafal Al-Quran. Lalu saat 13 tahun Baing Yusuf pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu agama selama 11 tahun pada para ahli di tempat asalnya agama Islam. Sepulangnya ke Indonesia pada usia 24 tahun, Syekh Baing Yusuf mulai menyiarkan Islam dari Bogor, Tangerang hingga ke Karawang. Ia juga sempat menyusun buku fikih dan tasawuf berbahasa Sunda selama perjalanan dari Bogor ke Bekasi sebelum tiba di Purwakarta. Tapi bukunya hilang, ada yang mengambil. Setelah lama hilang, ada orang yang datang ke saya menurut keturunannya memberikan salinan buku itu dalam bentuk fotokopian. Salinan buku tersebut masih disimpan pihak keluarga hingga sekarang. Hingga saat ini makom Syekh Baing Yusuf yang berada di belakang Masjid Agung yang didirikannya masih sering dikunjungi oleh para penziarah dari berbagai daerah dan sekitarnya. Kesolehan dan jasanya dalam menyebarkan agama Islam selalu dikenang. Syekh Baing Yusuf adalah seorang ulama dan penyebar agama Islam di Purwakarta. Syekh Baing Yusuf merupakan seorang keturunan Keraton Pajajaran. Beliau juga merupakan putra dari Raden Arya Jayanegara yang kala itu menjabat sebagai Bupati Bogor di abad ke-17. Baiklah para jamaah yang menyaksikan video kali ini, perlu diketahui bahwa Kabupaten Purwakarta memiliki destinasi wisata religi yang bisa menjadi pilihan mengisi waktu bersama keluarga. Menurut Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta mengatakan setidaknya ada 4 wisata religi yang menjadi rekomendasi bagi wisatawan jika berkunjung ke Purwakarta. Di antaranya adalah makom Syekh Baing Yusuf, berlokasi di pusat kota, tepatnya di belakang Masjid Agung Baing Yusuf Purwakarta. Berdasarkan cerita berkembang, Syekh Baing Yusuf merupakan salah satu tokoh sejarah yang menyebarkan Islam di Purwakarta. Beliau merupakan guru Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia yang menjadi imam di Masjidil Haram. Menelusuri jejak-jejak peninggalan Islam di Purwakarta akan selalu beriringan dengan sosok Raden Haji Muhammad Yusuf atau lebih dikenal saat ini dengan sebutan Syekh Baing Yusuf. Alhasil, atas perjuangan Syekh Baing Yusuf dalam menyebarkan ajaran Islam di Purwakarta membuat kota Purwakarta dikenal dengan julukan kota santri. Karena sepeninggalan Syekh Baing Yusuf, banyak pondok pesantren berdiri. Di antara yang terkenal adalah pondok pesantren Kaum, Cipulus, dan
Al-Muhajirin. Bagi para penonton yang ingin mengetahui lebih jauh bagaimana sejarah Syekh Baing Yusuf dalam menyebarkan ajaran Islam di Purwakarta, simak video Kiceper Channel sebelumnya. Dan video kali ini video yang kedua, perjalanan wisata religi bersama ACM Mahadat Trans ke Makom Syekh Baing Yusuf. Itulah sekilas riwayat dan karomahnya Syekh Baing Yusuf yang ada di Purwakarta, Jawa Barat. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mahadat, makin hari semakin dahsyat. Alhamdulillah, mana yang barusan sudah dilantunkan berzikir bersama Ustaz Dadan, Ipekung dan Abi Amar buat syekhuna yang ada di sini, Raden Haji Yusuf Purwakarta. Mudah-mudahan beliau bisa mendoakan kepada cucunya yang berziarah ke sini menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Sama Mahadat, makin hari makin dahsyat. Takbir, Allahu Akbar. Terima kasih kepada para penonton yang setia menonton Kiceper Channel. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video terbaru dari Kiceper Channel yang tentunya bermanfaat untuk wawasan hasanah agama Islam.